Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka di channel Salam Sehat Selalu. Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman seputar bagaimana cara menaikkan berat badan. Ya, jadi tema kita hari ini adalah cara menaikkan berat badan pasca kita mengalami asam lambung. Nah, penurunan berat badan pada penderita asam lambung itu hal yang biasa. Ya, hampir semua kita yang mengalami asam lambung mengalami penurunan berat badan. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang drastis seperti saya. Saya sendiri mengalami penurunan berat badan kurang lebih 50 kg dalam waktu 9 bulan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam 9 bulan berat badan saya turun. Sebelumnya berat badan saya sekitar 102 kilo. Dan setelah 9 bulan itu saya timbang itu 52 kilo. Dan itu terakhir waktu itu saya timbang badan, ya setelah naik baru saya timbang-timbang lagi. Karena saya sudah trauma lihat timbangan. Jadi setiap kali melihat timbangan saya ketakutan. Cemas saya naik karena saya berpikir berat badan saya akan turun terus. Karena setiap kali saya timbang turun sekilo, turun sekilo, turun setengah kilo, turun 2 kilo. Bayangkan teman-teman, dalam berapa bulan saya mengalami hal itu menambah kecemasan saya. Sehingga akhirnya timbangan saya sembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Dan sejak saat itu sampai berat badan saya nampak naik, baru saya berani lagi timbang badan. Nah teman-teman, apa yang menjadi masalah, ya, mengapa kita mengalami penurunan berat badan ketika kita mengalami asam lambung? Nah, saya mencatat ada kurang lebih 4 faktor, ya, yang mungkin membuat berat badan kita turun bagi yang mengalami asam lambung. Ya, yang pertama, tentu karena kita tidak nafsu makan. Ketika mengalami asam lambung, awal-awal yang saya alami tidak nafsu makan. Yang ada hanya mual, teman-teman. Karena kan kembung, ya. Jadi saya sering mual-mual, tidak enak makan. Nah, itu yang pertama. Ya, padahal sebelumnya itu saya suka makan, teman-teman. Tapi ketika mengalami asam lambung, kok tidak enak makan, ya. Tidak selera makan. Nah, dan sering mual rasanya, ya. Mau muntah. Nah, yang kedua, yaitu udah muntah tadi. Ya. Sering muntah, teman-teman, ya. Tidak hanya sampai di mual, saya sendiri mengalami sering muntah. Bahkan 1 tahun kurang lebih saya muntah-muntah. Ya, jadi makan sedikit keluar lagi, makan sedikit keluar lagi. Dan kemungkinan dari situ ya tidak terlalu banyak yang masuk ke tubuh saya, sehingga lebih banyak yang keluar daripada yang masuk, ya, di asupan gizi saya, sehingga berat badan juga cenderung turun. Ya, mungkin ada teman-teman yang mengalami juga sering muntah. Dan yang ketiga, faktor yang membuat berat badan kita turun adalah pikiran. Ya, pikiran kita ini dahsyat, teman-teman, ya. Tidak hanya membuat asam lambung kita naik, tetapi juga bisa menguras energi kita, teman-teman. Jadi ketika kita mengalami asam lambung, sebenarnya bukan hanya asam lambung yang kita alami, tetapi kita juga mengalami masalah anxiety, kecemasan berlebih, ya, kecemasan yang tinggi. Inilah yang membuat asam lambung kita naik, dan tentu juga membuat berat badan kita turun terus, ya, turun drastis. Jadi karena ketika kita berpikir, ya, berpikir keras, ya, karena orang yang asam lambung pasti pikirannya keras, ya. Pikirannya sangat sensitif dan cenderung negatif. Ini tanpa kita sadari, ini menguras energi kita. Bukan saja makanan yang masuk, tetapi lemak-lemak dalam tubuh kita dan juga otot dan daging kita juga ikut terbakar. Sehingga berat badan kita cenderung turun, ya. Ini yang ketiga, teman-teman. Dan yang keempat adalah mungkin, ya, karena ini saya sendiri yang mengalami,
ada obat yang tidak cocok dengan kita. Dan dari pengalaman saya, obat itu adalah omeprazol. Ya. Tapi ini tidak semua mengalami, karena saya sudah sharing dengan banyak teman dan saya sudah pelajari tentang obat ini. Memang 1001 istilahnya. Dari 1000 yang menggunakan obat ini, 1 orang yang kemungkinannya bisa mengalami seperti saya, dan kebetulan saya mengalami. Nama obatnya omeprazol. Dari mana saya tahu bahwa obat ini berperan juga dalam penurunan berat badan saya? Karena di akhir-akhir saya sakit asam lambung, saya sudah makan banyak, pikiran sudah tenang, tapi berat badan masih belum naik drastis ya, belum bagus naiknya. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ada efek dari obat omeprazol. Nah, setelah saya hentikan obat ini, barulah berat badan saya bisa normal. Ya, naik sedikit-sedikit dan sampai sekarang 80 kilo lebih. Ya, sebelumnya susah naik. Sudah makan banyak, masih di angka 50. Kurus sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu apa solusinya? Ya, solusinya agar berat badan kita bisa normal kembali. Nah, dari beberapa hal ini mungkin teman-teman pasti sudah tahu solusi-solusi apa yang harus teman-teman ambil. Ya, yang pertama tentu dari masalah 1 dan 2, tidak enak makan, mual, dan sering muntah, kita harus memaksa diri kita untuk makan. Paksa makan, walaupun tidak enak, ya teman-teman, ya, walaupun rasanya nggak enak, rasanya tidak menyenangkan, ya lihat makanan itu kok nggak selera, apalagi orang asam lambung kan pantangannya banyak sekali, macam-macam pantangannya, nggak boleh makan ini, makan itu. Ya kalau saya sih belakangan sudah makan apa saja, karena makan nggak makan juga asam lambung naik ya. Jadi tapi sebelumnya saya hanya makan yang direbus-rebus, teman-teman. Makan yang direbus-rebus, makan yang agak lembek-lembek. Nah, tentu menambah tidak selera makan ya. Tapi saya paksa saja untuk bisa makan ya. Dan yang kedua, saya makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Tadi paksa makan, yang kedua makan sedikit-sedikit tapi sering, teman-teman. Ya. Jadi yang penting ada makanan yang bisa masuk. Bisa dibantu dengan biskuit ya. Saya biasanya pakai Gabin atau Malkis Roma ya. Itu bisa menolong untuk menambah juga energi ya, juga membantu kita untuk bisa lebih cepat naik berat badannya. Ya, jadi itu yang kedua ya, kita berusaha untuk makan yang pertama, yang kedua makan sedikit-sedikit tapi sering, sehingga ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, selain kita faktor makanan kita, yang ketiga tentu pikiran kita harus tenang, teman-teman. Ingat, teman-teman, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu cemas, walau memang sensasinya tidak nyaman. Jujur, saya juga merasakan sensasi yang tidak enak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sepertinya mau mati. Sepertinya saya mengalami penyakit-penyakit yang berat. Tetapi ternyata sakit ini bukan sakit berbahaya, teman-teman. Dan tidak ada hubungannya dengan penyakit berbahaya apapun. Karena ini murni masalah lambung, asam lambung. Karena kita cemas, stres, asam lambung kita bermasalah. Sehingga muncul sensasi nyeri dada, nyeri punggung, tangan kebas, kaki kebas, kepala sakit, keliengan, lemes. Nah, memang mirip dengan penyakit-penyakit berat, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena itu murni, pertama dari asam lambung, yang kedua karena pikiran. Karena itu teman-teman, setelah mendengar video saya ini, saya harap teman-teman mulai tenang. Nggak usah panik. Sakit teman-teman adalah sakit biasa. Saya dulu juga berpikir ini sakit berat. Dan ketika saya berpikir ini penyakit berat, ya saya merasakan terus sensasi yang aneh-aneh, seperti yang saya pikirkan. Tapi ketika saya berpikir ini sakit biasa, ya sensasi itu mulai berkurang dan bahkan hilang sampai sekarang ini. Dan berat badan juga semakin naik. Ya. Yang keempat, ya, kalau teman-teman mungkin ada yang konsumsi
omeprazol, ya. Tapi sebenarnya tidak semua mengalami ya. Tapi kalau seandainya teman-teman merasa berat badannya turun drastis seperti saya, sebulan bisa 5-8 kilo, dan tidak bisa naik-naik atau susah naik, dan teman-teman sedang konsumsi omeprazol secara rutin, ya, saya sendiri berbulan-bulan konsumsi omeprazol, ya, dan itulah yang membuat, salah satunya membuat berat badan saya susah naik. Kalau ada pengalaman seperti itu, mungkin teman-teman bisa hentikan obat itu, dan atau bisa konsultasi ke dokter, ya. Mungkin obat itu salah satu yang menyebabkan teman-teman susah menaikkan berat badan. Nah, yang kelima, ya ini tambahan. Yang kelima, teman-teman bisa konsumsi jamu kunyit. Nah, jamu kunyit ini selain membantu kita mengobati luka di lambung kita, jamu kunyit juga menambah nafsu makan, teman-teman. Jadi ini bagus. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan jamu kunyit. Ya, jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ya, artinya sekali kita minum jamu kunyit, ada 2 manfaat yang kita dapatkan. Lambung kita yang luka bisa sembuh. Yang kedua, nafsu makan kita akan meningkat. Ya, teman-teman bisa konsumsi jamu kunyit. Dan selanjutnya, satu lagi, yang keenam, ya, yang keenam, sering berolahraga. Teman-teman, olahraga seringkali dianggap untuk menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya olahraga bukan saja menurunkan berat badan, tapi bisa sebenarnya menambah berat badan. Tergantung sekarang. Kalau teman-teman olahraga sambil mengurangi makan, ya pasti berat badannya turun, ya. Tapi kalau teman-teman olahraga tapi disertai makan yang cukup, berat badannya justru akan membaik, akan naik, badan jadi fit dan berat badan akan naik, ya. Jadi itu teman-teman. Jadi supaya berat badan bisa naik, sering olahraga sambil memperbaiki tadi pola makan. Jadi kalau tadi teman-teman susah makan, paksa, ya, paksa makan. Yang penting ada isi perutnya. Apa yang teman-teman suka makan, ya. Terus banyak nanya, beli pantangan makan apa? Ya, mungkin hanya mengurangi gorengan, mengurangi sih. Kalau saya sih sifatnya mengurangi, ya, bukan berarti tidak makan sama sekali. Saya masih makan tapi mengurangi gorengan dan sayur, ya, dan makan makanan yang agak keras. Itu saja sih teman-teman. Itu yang saya kurangi, ya. Dan teman-teman bisa menilai, ya, makanan mana yang cocok buat saya. Kalau makanan itu ketika dimakan masih membuat kita merasa tidak nyaman, asam lambungnya kambuh, ya sementara jangan dulu. Tapi pelan-pelan dicoba lagi, ya. Jadi ini teman-teman beberapa hal yang bisa saya bagikan tentang bagaimana cara menaikkan berat badan dan apa masalah yang membuat berat badan kita tidak naik. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman berat badannya bisa naik lagi dan teman-teman bisa pulih seperti semula, seperti yang saya alami. Sekarang berat badan saya sudah 80-an lebih, ya. Kalau bisa jangan naik lagi lah. Saya ingin ya di angka 70 lah. Saya mungkin akan lebih banyak berolahraga, ya, supaya bisa menurunkan. Dan makan mungkin perlu dikontrol. Kalau sekarang makan masih susah ngontrol, masih suka makan karena pasca sembuh itu ya sepertinya balas dendam, ya. Dulu nggak enak makan, sekarang sudah enak makan. Tapi saya harus kontrol. Oke teman-teman, semoga sharing saya ini bermanfaat. Dan teman-teman yang mengalami asam lambung bisa lekas sembuh, bisa lekas pulih. Ingat sekali lagi, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sehat selalu.